Berawal kisah dari sepasang kekasih yang sedang dimadu asmara. Mereka saling berjanji setia untuk selamanya. Sepasang kekasih itu bernama Irfan dan Nabila. Mereka hidup di salah satu kampung yang sangat jauh dari kota. Mereka berdua masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Dua tahun yang lalu, mereka dipertemukan dalam satu sekolah dan dikumpulkan dalam satu ruangan sekolah, sehingga pertemuan itu menumbuhkan rasa-rasa cinta di hati mereka masing-masing. Dan keduanya pun akhirnya memutuskan untuk menjalin kasih dan cinta. Mereka terlihat sangat bahagia. Terlihat dari kebersamaan mereka di setiap harinya. Kapanpun dan dimanapun mereka berada, baik di sekolah maupun di rumah, tawa dan canda Kapanpun dan dimanapun mereka berada, baik di sekolah maupun di rumah, tawa dan canda menghiasi kebersamaan mereka. Jika dilihat, mereka sangat sulit untuk dipisahkan dan untuk jauh satu sama lain. Kebersamaan mereka sudah terjalin 3 tahun lamanya, hingga akhirnya pelulusan sekolah pun telah tiba. Terlihat Irfan sangat murung menghadapi pelulusan itu, karena Nabila tidak akan lama lagi meninggalkannya untuk pergi ke kota bekerja bersama kakak perempuannya. Namun Irfan tidak berpikir untuk merantau, karena dia harus merawat ibu kandungnya yang sudah sangat tua renta, dan tak tega rasanya jika Irfan harus meninggalkan ibu tercintanya seorang diri. Irfan memilih untuk bekerja serabutan, yang terpenting dia bisa menghidupi dirinya, juga ibunya. Dan yang paling terpenting, dia berada di sisi ibunya dan merawatnya dikala ibu sedang membutuhkannya. Di saat Nabila melihat wajah Irfan yang tak seceria hari biasanya, Nabila mencoba menghibur Irfan dan berjanji walaupun dirinya pergi merantau, Nabila akan menjaga hati dan cintanya dan tak akan pernah melupakan Irfan untuk selamanya. Mereka berdua berencana untuk mulai menabung, menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk masa depannya. Pelulusan sudah selesai. Hari yang tak pernah diinginkan dan hari yang sangat menyedihkan untuk Irfan. Di saat Nabila berpamitan kepadanya dan meminta doanya agar apa yang mereka berdua rencanakan
apa yang mereka berdua harapkan dan apapun yang mereka impikan bisa dengan mudah mereka dapatkan. Akhirnya, dengan derai tangis Irfan mengiringi kepergian Nabila kekasih hatinya. Setelah kepergian Nabila, Irfan bekerja banting tulang di kampung, apapun pekerjaannya dan seberat apapun jenis pekerjaannya, Irfan lakukan. Yang penting halal dan bisa menghidupinya, juga bisa menyisihkan sebagian untuk masa depannya. Waktu berjalan dengan cepatnya. Tak terasa Nabila pergi merantau setahun lamanya. Dalam setahun pula, komunikasi Nabila dan Irfan masih tetap lancar, sehingga mereka berdua tidak terlalu merasa kehilangan. Dan pada lebaran pertama, Nabila pun pulang ke kampung halamannya. Dengan sangat senang hati Irfan menemuinya. Nabila pun sepertinya sangat bahagia akan kehadiran kekasihnya. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama mereka rasakan. Hanya seminggu mereka bisa bersama. Setelahnya Nabila harus pergi kembali pada pekerjaannya. Namun kepergian Nabila saat itu terasa berbeda. Kepergian Nabila terasa berat oleh Irfan. Dan seakan Irfan akan kehilangan pujaan hatinya untuk selamanya. Kepergian pertama sangat berat Irfan rasakan. Namun kepergian kali ini lebih berat dari yang dulu Irfan rasakan. Entah kenapa dan entah ada apa, Irfan pun tak tahu. Namun Irfan mencoba menepis segala rasa yang memenuhi hati juga pikirannya. Irfan hanya mendoakan Nabila supaya baik-baik saja di sana dan Nabila bisa menjaga dirinya. Lima bulan kepergian Nabila. Sudah mulai terasa perbedaan Nabila pada dirinya. Sering sekali chat atau telepon dari Irfan, Nabila acuhkan. Bahkan untuk membalas chat saja harus menunggu berhari-hari. Sungguh perubahan sikap Nabila membuat hati Irfan sangat sedih dan sangat takut. Takut akan kehilangan masa depannya. Takut akan kehilangan jantung hatinya. Takut akan kehilangan belahan jiwanya. Waktu terus berjalan. Bulan berganti tahun. Perubahan sikap Nabila semakin besar Irfan rasakan. Namun Irfan terus meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah perasaannya saja. Dan rasa ketakutan Irfan yang berlebihan. Irfan masih tetap setia menunggu kehadiran Nabila di sampingnya. Hingga waktu yang telah diimpikannya, di saat Irfan mengucap janji suci nanti kepada Nabila. Pada suatu hari Irfan tak sengaja bertemu Tiara.
tak lain adalah temannya Nabila, yang kebetulan satu kampung dengan Nabila. Tiara tak sengaja memberitahu bahwa minggu ini Nabila akan pulang. Dan sepertinya Nabila pernah bilang mau bertunangan. Kabar mengejutkan dan sekaligus kabar gembira yang dirasakan Irfan. Karena Irfan menyangka bahwa sikap Nabila selama ini pada dirinya hanyalah membuat sebuah kejutan saja. Berpura-pura tak peduli, padahal sudah merencanakan sesuatu untuk Nabila dan dirinya. Itulah prasangka Irfan pada saat itu. Karena Irfan sangat yakin sekali bahwa Nabila sangat mencintainya. Setelah mendengar kabar itu, Irfan dengan sangat senang hati pulang ke rumahnya dan memberitahu kabar itu pada ibu tercintanya. Tentu kabar itu membuat hati ibunya sangat senang dan sangat gembira sekali. Irfan pun membuka tabungannya dan membeli sebuah cincin pertunangannya dengan Nabila. Persiapan demi persiapan telah Irfan beli dan Irfan kumpulkan. Hanya tinggal menunggu kepulangan Nabila kekasih hatinya. Seminggu sudah Irfan kumpulkan segalanya. Malam itu Irfan dikejutkan dengan SMS dari Nabila yang menyuruh dirinya datang ke rumahnya. Dengan sangat senang hati, Irfan dan ibunya bersiap-siap untuk datang ke rumah Nabila dan melamar Nabila. Setelah sesampainya Irfan di rumah kekasihnya, Irfan pun langsung mengatakan kepada kedua orang tua Nabila atas maksud dan tujuannya dia datang ke rumahnya. Namun setelah Irfan mengatakan lamarannya, orang tua Nabila meminta maaf karena Nabila sudah ada calon tunangan yang akan datang sebentar lagi. Di saat mendengar jawaban dari orang tua Nabila, tubuh Irfan terasa lemas tak berdaya. Jantungnya berdetak kencang, mulutnya menganga, seakan tak tahu harus berucap apa. Air matanya mulai berjatuhan dari pipinya. Berita yang membuat hati Irfan sakit dan terluka. Di saat Irfan bertanya kepada Nabila, kenapa Nabila setega ini kepada dirinya? Setelah sekian lama Irfan menunggu kepastian darinya, Nabila pun menjawab dengan sangat mudahnya bahwa calon tunangannya lebih segalanya dari Irfan, lebih matang perekonomiannya, lebih keren penampilannya, lebih bagus pekerjaannya, dan keluarga calon tunangan Nabila lebih berada daripada Irfan. Mendengar penjelasan Nabila seperti itu, terasa hati Irfan ditusuk-tusuk. Seakan tak percaya dengan pernyataan Nabila. Kenapa Nabila harus membandingkan dirinya dengan lelaki itu? Padahal Nabila tahu dari dulu kondisi Irfan yang sesungguhnya. Dari dulu Irfan tidak kaya harta, hanya punya cinta. Kenapa Nabila harus membandingkan pekerjaan dan penghasilan Irfan dengan kekasih barunya? Padahal Irfan dari dulu mencoba untuk terbuka
dan tak ada sedikit pun yang Irfan tutupi dari Nabila. Irfan mau jika kekasihnya tulus mencintainya, tentu akan menerima segala kekurangannya. Harapan Irfan hancur seketika. Bunga yang selama ini dia jaga dengan penuh kasih dan sayang, bunga yang selama ini dia siram dengan penuh cinta, harus rela dipetik orang. Namun kenapa Nabila memberi harapan padanya jika akhirnya Nabila harus menyakitinya? Kenapa Nabila tidak memberitahu dari awal sehingga Irfan tak sesakit ini? Kenapa? Di saat semuanya jelas, Irfan pun berpamitan pada keluarga Nabila. Dan Irfan berterima kasih sama Nabila atas luka yang Nabila beri padanya, atas pengkhianatan yang Nabila hadiahkan untuknya, dan atas pelajaran berharga yang secara tidak langsung telah Nabila kasih padanya, bahwa sesungguhnya manusia hanya bisa merencanakan, namun Allah lah yang menentukan. Dan Irfan harus belajar ikhlas, juga merelakan akan takdir yang telah Allah berikan pada dirinya, juga pada keluarganya. Irfan pun yakin Allah telah mempersiapkan seseorang yang lebih baik